Tuhan, pagi hari ini kita lihat firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Kita baca saja dari ayat yang pertama ya. Sampai ayatnya yang ke-8. Lukas pasal yang pertama, maksud saya Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Ada unsur keputusasaan. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu, tema pagi hari ini adalah mengalahkan roh putus asa. Saya percaya bahwa masalah datang kepada semua orang. Daripada mereka yang punya kedudukan sampai mereka yang paling rendah. Daripada mereka yang punya uang sampai mereka yang tidak punya uang. Daripada mereka yang berpendidikan sampai yang tidak punya pendidikan. Masalah datang kepada semua orang. Dan ketika masalah datang, dalam satu tingkatan, ketika kekuatan manusia, kemampuan, kepintaran, kekayaan, bahkan apa yang ada pada kita yang bisa diandalkan oleh manusia tidak dapat lagi menolong kita, maka manusia sampai pada sebuah titik yang namanya keputusasaan. Dan semua orang pernah mengalami yang namanya putus asa. Orang pernah putus asa karena diputuskan cinta, karena gagal dalam usaha. Putus asa karena saudara dan saya kerja dengan orang lain, tapi Anda ditolak, Anda ditipu oleh orang lain, sehingga akhirnya membuat saudara dan saya tertekan. Ya, ada teman-teman yang mereka kerjasama dengan orang lain, dan ketika kerjasama, uang diberikan, uangnya dibawa lari. Itu bisa membuat seseorang juga menjadi putus asa. Nah, bagaimana caranya mengalahkan putus asa? Dari Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, maka kita belajar bahwa ada orang yang punya pengalaman dalam menangkap ikan. Ada orang yang punya pengalaman dalam bekerja. Ada orang yang punya pengalaman dalam pelayanan. Ada orang yang punya pengalaman di dalam studinya. Ada orang yang punya pengalaman dalam kehidupan. Tapi dalam satu waktu, dalam satu titik, dia pernah mengalami yang tidak dapat apa-apa, tidak ada hasil sama sekali. Hasilnya zero, nol. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayat ke-8 ini Tuhan ingin ajarkan kepada kita sesuatu. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah orang-orang yang lahir di Danau Genesaret. Danau Genesaret itu punya beberapa nama. Ya, Genesaret itu bahasa Ibrani yang artinya kecapinya daun. Bentuk seperti kecapinya daun. Ya. Kemudian Galilea. Galilea itu
Sebenarnya dari akar kata yaitu Gilgal. Kemudian kita dapat Galilea yang artinya lingkaran. Lalu ada arti nama yang ketiga yaitu ya danau yang disebut Tiberias. Tiberias itu dari kaisar Romawi yang namanya Tiberias ketika mereka menduduki Israel. Dan itu ada 3 nama. Ya, kalau Bapak Ibu belajar ya kita tanya. Dan Alkitab berkata begini bahwa Petrus atau Simon artinya hilang, kemudian diganti nama yaitu Petrus. Artinya Petrus, batu-batu karang kecil. Ya, Petra adalah Yesus, batu karang besar. Dan saudara perhatikan baik-baik begini, mereka lahir di Danau Galilea, Danau Genesaret. Dan mereka diajarkan bagaimana menangkap ikan. Di waktu-waktu tertentu, kapan ikan banyak, kapan ikan bersembunyi, kapan ikan bertelur, kapan ikan keluar cari makan, kapan waktu untuk dapat tanggapan yang paling banyak, dan kapan waktu di mana tidak ada tanggapan. Pada waktu mereka semalam-malaman mencari ikan adalah waktu di mana mereka tahu itu adalah waktu di mana ikan keluar. Waktu untuk panen. Dan firman Allah berkata begini, semalam-malaman mereka sudah pakai semua ilmu yang didapat turun-temurun. Mereka sudah pakai semua cara, semua kekuatan yang mereka sudah miliki, dan mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan semalam-malaman. Tapi perahu yang mereka pakai tidak ada satu. Bagaimana dengan perahu saudara hari ini? Perahu kehidupan, perahu keluarga, perahu pekerjaan, perahu bisnis, perahu pelayanan. Apakah saudara dan saya hari ini semalam-malaman tidak mendapat apa-apa? Sehingga membuat saudara dan saya hanya mencuci jala kosong. Anda rasanya putus asa dan rasanya kehilangan semuanya. Maka saya beritahukan kepada saudara begini, bersyukur di waktu-waktu itu Tuhan datang kepada mereka. Saya beritahukan ini kepada saudara. Ketika saudara dan saya ada dalam sebuah tingkatan di mana kekuatan manusia berakhir, sebenarnya Anda diperhadapkan dengan 2 hal. Pertama, Anda diperhadapkan dengan mujizat, atau Anda diperhadapkan dengan keputusasaan. Iman selalu muncul, selalu timbul ketika kekuatan manusia berakhir. Tapi banyak kali ketika kekuatan manusia berakhir, kita selalu memilih untuk lebih putus asa daripada mempercayai bahwa yang punya kehidupan, yang pegang kendali atas seluruh ikan-ikan, yang pegang kendali atas langit bumi segala isinya, ada bersama-sama. Saya bersyukur Yesus datang dan Yesus tanya kepada mereka. Ada kalau paut, Yesus tanya kepada mereka, Simon, aku mau naik di atas perahumu, aku mau masuk dalam perahu kehidupanmu, aku mau tinggal di dalam perahu kehidupanmu, aku mau have Jesus live in us, aku mau tinggal dalam engkau. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan, itu adalah mujizat yang akan terjadi bagimu. Bagaimana caranya? Mengalahkan putus asa. Semua orang pernah alami ini kan. Tapi apakah Anda membiarkan itu berlarut-larut? Sehingga membuat Anda jadi sebuah trauma dalam hidupmu, dan tidak mau untuk menangkap ikan lagi, tidak mau melayani lagi, tidak mau bekerja lagi, tidak mau membangun sebuah hubungan lagi, karena Anda pernah mengalami kegagalan, sehingga membuat Anda keputusasaan, buat Anda putus asa. Orang gagal bukan berarti dia udah hancur. Orang gagal bisa saja itu adalah awal untuk sebuah keberhasilan besar. Amin. Pertanyaan lagi, bagaimana mengalahkan roh putus asa? Yang pertama yang Bapak Ibu harus miliki adalah singkirkan pengalaman kita. Dengan pengalaman manusia terbatas. Makanya saya selalu berkata, 1 jam yang lalu yang sudah kita lewati itu sudah pengalaman. Ya, itu sudah jadi sejarah dalam hidup kita. Amin. Tidak akan pernah kembali. Anda kehilangan 1 juta, Anda kehilangan 10 juta, Anda kehilangan berapapun uang saudara. Kalau itu sudah 1 menit, sudah 1 jam yang lalu, itu sudah jadi sejarah. Tapi 1 jam yang akan datang di depan Anda, itu begitu suci, begitu mulia. Hebatnya ada Tuhan di sana menunggu kita, bisa mengembalikan semua yang hilang dalam hidup kita. Berarti pertama begini, untuk mengalahkan keputusasaan artinya begini. Saudara dan saya harus
Singkirkan pengalaman kita 1 jam. Lalu hari ini ambil titik sentral, titik nol untuk Tuhan pimpin saudara kepada masa depan. Amin. Itu cara mengalahkan. Kalau kita ambil 1 jam yang lalu, dimasukkan ke hari ini, apalagi bawa ke masa depan, hidupmu terlalu berat. Hidupmu tidak enjoy, padahal kita hidup di dunia tidak selamanya. Hidup di dunia terbatas. Tapi kenapa seluruh hidup Anda dipakai dalam penderitaan? Karena Anda mengizinkan masa lalu, mengintervensi masa kini, dan masa depan. Ada orang yang hidup dengan sakit hati, selama hidupnya sampai mati. Dan bukan cuma dia sakit hati, tapi orang cenderung orang terluka, melukai orang lain. Dia melukai anaknya, dia melukai suaminya, dia melukai temannya, teman-teman. Haleluya. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, bahwa keputusasaan adalah virus yang lebih ganas daripada COVID-19. COVID-19 sudah ketemu obat. Tapi keputusasaan, vaksinnya sudah ditemukan. Tapi keputusasaan sudah dari awal penciptaan sampai hari ini, manusia tanpa sadar masih tertutup. Karena mereka nggak mengerti kebenaran firman. Saya percaya kalau kita mengerti kebenaran firman, hidup di dalam kebenaran firman, maka singkirkan pengalaman. Belajar dari pengalaman, oke. Tapi kalau bawa pengalaman buruk, datang kepada hari ini, kepada depan. Bawa keberhasilan kembali, disesuaikan hari ini, nggak cocok. Anda dan saya lahir tahun 90-an, ditentukan oleh anak-anak yang lahir tahun 2000, udah beda. Apalagi lahir tahun 70, apalagi tahun 60, apalagi 50. Mau pakai cara-cara yang dulu. Dunia sudah berubah. Dulu pelayanannya pakai OHP, kemudian pakai apa lagi? LCD. Sekarang LED. Nanti besok-besoknya apa lagi? LOD. Ya. Dunia berubah. Lalu untuk apa? Saudara dan saya terus menarik yang lalu kepada masa sekarang. Bagaimana singkirkan pengalaman kita? Bagaimana caranya? Dengan tidak merasa hebat. Kalau Bapak Ibu kemarin sukses, jangan pakai itu hari ini. Mungkin cara Tuhan lebih hebat dari cara yang kemarin. Kalau kemarin kita gagal, jangan putus asa. Mungkin hari ini ada jalan keluar. Dan ada jalan yang terbaik untuk Anda dan saya melewatinya. Untuk kita lebih baik dari kemarin. Amin. Tidak merasa hebat. Tidak merasa pintar. Dan tidak merasa mampu. Makanya orang yang tidak putus asa adalah mereka yang mau terus belajar every minute. Orang yang tidak mau belajar, maka dia akan mudah putus asa. Manusia adalah makhluk belajar. Amin. Segala sesuatu kita belajar dari kecil. Anak bayi nggak lahir langsung lari, nggak ada. Tapi saudara lihat binatang, kuda, gajah, itu kalau lahir 1,5 jam kemudian gajah bisa berenang, gajah bayi bisa berenang dengan kecepatan tertentu. Manusia baru lahir taruh di dalam kolam, gayanya gaya dada. Ya. Manusia makhluk belajar, belum tentu Anda di sini semua bisa berenang kan? Betul? Karena untuk berenang kita perlu belajar. Binatang nggak perlu diajar untuk berenang, taruh di dalam kolam langsung berenang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dengan tidak merasa hebat, dengan tidak merasa pintar, dan tidak merasa mampu. Lukas pasal 14, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-17, 14 ayat 17 sampai 20. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.
Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan kasih undangan kepada mereka dalam pesta perjamuan. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Kasih kepada yang baru beli rumah, gak mau datang. Baru beli ladang, gak mau datang. Baru beli 5 pasang lembu, gak mau datang. Baru lakukan pesta perkawinan, gak mau datang. Orang-orang yang baru beli rumah, orang-orang yang baru beli ladang, orang-orang yang baru beli 5 pasang lembu, dan orang-orang yang baru buat pesta perkawinan adalah orang-orang yang merasa mampu, merasa pintar, merasa bisa. Saudara tahu ini kecenderungan mereka adalah menolak undangan itu. Bapak Ibu perhatikan begini, manusia pada umumnya ketika keadaan mereka baik dan ketika undangan ibadah, undangan untuk berdoa, undangan untuk baca Alkitab, undangan untuk mereka melakukan kebenaran, mereka selalu berkata begini, selalu ada alasan, selalu ada penolongan. Saya berdoa itu bukan saudara. Itu bukan Anda. Orang model ini akan mudah putus asa. Akan mudah dalam tingkat stres paling tinggi. Karena mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak meresponi panggilan Tuhan. Padahal Tuhan kasih undangan kepada mereka. Mereka jadi VVIP, very very important person. Bukan cuma VIP, tapi mereka VVIP. Undangan pertama kali datang kepada mereka. Karena Tuhan berkata begini, mereka punya kemampuan untuk aku pakai di dalam kerajaan itu. Di dalam kerajaanku, tapi mereka menolak. Makanya Bapak Ibu perhatikan begini, orang-orang yang punya talenta, punya kepintaran, punya kekayaan. Kalau diinjili, kalau dipanggil ke gereja, mereka berkata benar. Saya beritahukan cuma Tuhan, hari ini, kalau saudara diberkati, kalau saudara pintar, kalau saudara punya kedudukan, kalau saudara punya segala-galanya, maka harus tahu bahwa semuanya datang daripada. Supaya jangan Anda putus asa, Anda harus mengalahkannya dengan cara jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kepintaran. Kemampuan saudara, tanggalkan ini. Nanti kalau kita baca ayat ini terus, Tuhan marah, Tuhan rumahnya marah dan pergi. Dan berkata, pergi ke segala jalan dan segala lorong. Paksa mereka yang ada, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang timpang. Bawa mereka, paksa mereka, sebab rumahmu harus penuh. Orang cacat, orang timpang, orang buta adalah orang yang tergantung, merasa bergantung dengan orang lain. Orang-orang yang tidak mampu. Tuhan berkata begini, paksa mereka. Paksa di sini adalah bahasa Yunani ekbalo. Ekbalo itu apa? Ditendang pantatnya keras-keras. Adakah yang Tuhan paksa saudara ketika Anda dalam kesakitan, dalam kebangkrutan, dalam keputusasaan, tidak ada jalan, sudah lakukan segala cara, dan saudara lihat selalu tidak ada jalan, maka itu cara Tuhan sedang memaksa Anda untuk datang kepada panggilan. Ada kalanya kebel semua di badan. Ada kalanya Anda mengalami sakit yang tidak terduga-duga. Itu cara Tuhan sedang paksa saudara. Tuhan bisa pakai apa untuk apa saja bicara kepada kita. Pertanyaannya gini, apakah mau tunggu sampai seperti itu? Kan nggak perlu. Haleluya. Amin. Hal yang pertama, saudara dan saya, kita perlu mengalahkan roh putus asa adalah singkirkan pengalaman dengan cara tidak merasa hebat, pintar, dan tidak merasa mampu. Yang kedua adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Firman Allah berkata, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan. Adalah bentuk kita bergantung pada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Tolong ditunjukkan ayatnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Lihat urutannya. Serahkan hidup dulu kepada Tuhan. Baru kedua, percaya kepadanya.
baru ia bertindak. Artinya Tuhan akan bertindak ketika Bapak Ibu serahkan hidup kepada Tuhan. Contoh, Bapak Ibu sedang ada dalam problem, dalam pergumulan, karena masalah datang kepada semua orang. Masalah itu sudah setua manusia. Dia datang tidak pilih-pilih manusia. Dia selalu datang kepada semua orang. Dan ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, maka cara satu-satunya untuk tidak putus asa adalah serahkan hidupmu, serahkan khawatirmu, serahkan ketakutanmu, serahkan keluargamu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu belajar percaya kalau sudah serahkan ke Tuhan. Belajar percaya di tangan Tuhan semua pasti beres. Amin. Misalnya saya serahkan handphone saya ini ke kakak Kris. Saya percaya anak saya bisa jaga handphone ini. Saya percaya dia lalu saya serahkan handphone ini. Betul? Kalau Bapak Ibu serahkan masalah kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan masalah itu. Amin. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau ini sampai Bapak Ibu kerjakan, ini akan membuat sehingga saudara dan saya akan penuh dengan keputusasaan. Haleluya. Amin. Misalnya contoh seperti ini, misalnya keadaan yang masih belum sesuai dengan kita mau. Ini bagi saya namanya proses untuk kita nanti jadi lebih baik. Ada kali saya tinggi, kamera di bawah. Ya, terus kalau dikorek-korek terus sangat mengganggu yang khotbah. Seperti itu kan. Kalau saya terus pakai pikiran saya bisa putus asa, stres. Ya, contoh seperti itu. Kemarin di depan gereja ini dipasang pagar. Orangnya saya sudah bayar dari November. 99% logikanya kalau orang kerja itu DP-nya paling maksimal 50% dulu. 50% kemudian setelah pekerjaan selesai. Gereja udah bayar ini orang 99,99%. Ketika dikerjakan, itu fasilitasnya, kerjakannya asal-asalan. Dia nggak mau bawa barangnya datang ke sini. Minta uang yang tinggalnya cuma 0,1%. Bayangkan jaminannya apa. Semua pagar belum terpasang, gronteng belum terpasang. Saya bisa marah. Lalu saya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, lihat orang ini. Kami mau berbaik hati. Ini sudah bukan bisnis, sudah. Ini rasanya ini kasih uang ke orang gitu. Nggak ada jaminan ini barangnya. Dan betul-betul barangnya. Dan saya putuskan begini. Kami rugi nggak apa-apa, tapi Anda tabur Tuhan. Ini bukan uang saya, ini uangnya Tuhan. Kalau Anda berurusan dengan Tuhan, mungkin nggak sekarang, tapi next month, next year, kalau nggak Anda nggak kena, Tuhan akan kejar sampai ke anak-anak kan berdua. Jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Saya ingat ketika kami pakai di mall, itu tukang pintunya itu kerjanya asal-asalan. Kita udah kasih tahu ini dipakai untuk rumah Tuhan, kerja yang baik. Selalu asal-asalan, minta uang kita kasih, minta ini diberikan, dan kerjanya asal-asalan. Beberapa bulan kemudian, jarak antara pusat dengan pintu itu langsung bisa 2-3 jari masuk. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak sampai 2 bulan, langsung orangnya meninggal. Bukan karena saya kepingin orang mati. Kami tetap bayar itu. Dan kita kasih ingat, jangan main-main kalau ini pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tabur tenaga aja, Bapak Ibu tuai kesehatan. Satu keringat yang netes saja diganti, Tuhan berlipat kali ganda. Betul Tuhan mengasihi semua orang, tapi dalam kasih juga ada teguran, dalam kasih juga ada disiplin. Jangan berpikir kalau kasih itu hanya memberi. Itu pengajaran sesat. Jangan berpikir bahwa kasih itu selalu memberi. Kasih itu juga ditegur.
Makanya Alkitab katakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Adalah bentuk kita bergantung pada Tuhan. Orang serahkan khawatir, kalau tunjukkan ayat yang tadi. Kalau tunjukkan ayat yang tadi, jangan dimati-mati. Ada ayat itu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya. Kata ini adalah kata pistis. Pistis itu adalah saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Tapi pisteo itu artinya Tuhan yang pegang kendali atas hidup itu. Haleluya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata kebenaran dipakai kata aletheia. Bukan aletheia, ya itu orang Ambon. Tapi aletheia. Dan aletheia kemudian kita dapat kata yang namanya aletes. Aletes itu artinya orang yang melakukan kebenaran. Kalau kebenaran sendiri adalah sebuah pribadi. Kebenaran adalah personal, adalah pribadi Yesus. Amin. Makanya Alkitab katakan begini, saudara dan saya tidak bisa membenarkan diri sendiri. Kita dibenarkan oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Lalu ketika Bapak Ibu dibenarkan oleh kebenaran, yaitu firman Allah, kemudian kita jadi yang namanya aletes. Kita menjadi orang yang melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Lalu akhirnya saudara dan saya menjadi sama dengan kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah sebuah personal, adalah pribadi yang Tuhan sendiri. Mengerti Bapak Ibu? Jadi ketika seseorang mulai melakukan kebenaran, Yesus berkata, dialah muridku, dialah anakku. Bukan karena apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan. Itu aletes namanya. Makanya kenapa cara untuk saudara dan saya ditarik, untuk Anda dan saya tersingkir daripada keputusasaan, adalah harus menginfuskan iman di sini. Di antara masalah hidup dan antara Tuhan di tengah-tengah harus ada yang namanya percaya. Ulangi, Daud sangat mengerti. Di antara masalah hidupmu, serahkan hidupmu, persoalan hidupmu, kekhawatiran hidupmu, dan di antara Tuhan yang bertindak di tengah-tengahnya harus ada. Dia harus menjadi Brabio, dia harus menjadi wasit dalam hidup saudara. Dia harus menjadi damai sejahtera dalam hidup saudara. Brabio itu adalah wasit yang menentukan sebuah pertandingan berjalan baik atau tidak. Yang akan memberitahukan bahwa kita sedang melakukan pelanggaran di dalam pertandingan. Ya, saya minta supaya tidak lagi kita hati ini ya. Kalau ini sangat mengganggu saya. Kata iman bisnis. Bergantung pada Tuhan. Dan Alkitab berkata gini, Tuhan selalu memakai mereka yang merasa tidak mampu. Bapak Ibu perhatikan Alkitab. Orang-orang cacat, orang-orang yang merasa tidak mampu, yang berkata begini, aku tanpa Tuhan aku nggak bisa. Mereka ini akan dipakai oleh Tuhan. Dan dibawa oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara besar. Lukas 14 ayat 21 sampai 30. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Lalu murkalah tuan rumah itu. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melapor, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah kepada semua jalan. Jalan apa saja? Jalan kehidupan saudara, jalan keluarga saudara, ke semua jalan, terjemahan yang lain, ke semua langit. Tidak ada yang tidak bisa dijangkau. Dan lintasan, paksalah, bawa orang-orang yang ada di situ. Masuk ke rumahku harus. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah datang akan menikmati jatuh. Bapak Ibu perhatikan ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan pernah menikmati jatuh. Ketika Bapak Ibu hidup dalam keputusasaan,
Maka itu tanda bahwa Anda tidak akan menikmati jamuan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena tanda bahwa saudara dan saya keluar daripada aletheia adalah putus asa. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan izinkan keputusasaan menguasai hidupnya. Dia hanya mengizinkan Tuhan yang menguasai hidupnya. Karena Tuhan ajar kita tadi, serahkan hidupmu. Artinya percaya kepada Dia. Bisnis artinya ini bukan cuma bergantung, tapi Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Berarti kalau iman itu bukan lagi tentang kita. Iman itu adalah tentang Tuhan yang intervensi hidup kita. Dan kalau kita jujur ya, semua yang ada pada kita ini pemberian Tuhan. Mau Tuhan pakai orang, mau Tuhan pakai siapa, itu pemberian. Kemarin saya bersaksi bahwa gedung ini, rumah Tuhan ini, kita bangun di tengah-tengah masa pandemi. Di saat semua orang keep duitnya, kita bangun dan Tuhan izinkan kita bangun gedung. Dan kalau hari ini kita bisa pakai, saya cuma tahu itu bukan tentang Luther Dias. Ini bukan tentang Pastor Luther Dias. Ini bukan tentang doa puasa kita setiap awal bulan. Sudah dari 2016. Ini bukan tentang kita menjaga kekudusan. Ini bukan tentang kita setia. Ini tentang Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Ini tentang Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka semuanya bisa. Amin. Tanah ini kami pernah aprisal untuk masukkan ke bank. Bahkan saya sudah suruh orang untuk jual tanah ini. Saya bilang, Pak Simon, masukin ke Makassar, ke ini, masukin ke mana-mana. Masukin tanah ini. Bayangkan. Kita udah panggil beberapa bank datang ke gereja ketemu dengan saya kantor gereja. Untuk tanya ini kita mau. Tapi nggak terjadi. Nggak usah tanah ini deh. Rumah yang Tuhan percayakan kepada kami serahkan dari 2018. Saya beritahukan dan bersaksi dalam nama Yesus. Sampai gedung ini jadi. Rumah kami tetap tidak terjual. Mobil saya suruh jual 2. Satu dipakai Ibu Yoma, satu kakak Kris punya ditarik dari Jakarta kami jual itu. Karena untuk kebutuhan ini, gak cukup saya bilang untuk istri saya berhenti jual mobil. Karena jual mobil kami semua pun gak cukup untuk bangun. Saya katakan begini, angkat wajah teriak ke surga itu berangkas di langit. Pakai prinsip Yesus ketika diberangkatkan 5 roti 2 ikan, angkat ke langit, Bapa aku mengucap syukur. Engkau mendengarkan aku. Lalu lihat 5.000 orang. Waktu Yesus lihat 5.000 orang, Yesus sudah putus asa. Orang-orang ini ngapain ikut aku? Sudah tahu ini aku cuma dengan 12 orang ini. Dengan khotbah sampai tengah malam lagi, pura-pura lagi di situ. Saja 5.000, tidak terhitung perempuan, anak-anak. Ada yang teriak ini mama lapar. Apa Yesus sudah dengar, dia pernah tahu. Betul? Bisa saya Yesus dulu, aduh, bisa saya Yesus nangis, guling-guling. Mungkin salahkan Simon gara-gara kamu, Simon. Mungkin saya salahkan Andreas gara-gara kamu tanya 200 dinar di mana. Saling putus asa. Yesus tanya ini, Andreas, kamu harus beriman. Andreas bilang ini 200 dinar, gaji 1 tahun nggak cukup. Kamu harus sampai ke bawah. Ini pelayanan polisi. Apa yang ada terakhir, apa yang ada. Mujizat tidak pernah terjadi dengan apa yang tidak ada pada kita. Semua saudara pasti punya sesuatu yang ada pada Anda. Dan selalu Tuhan pakai itu menjadikannya mujizat tanpa putus asa di dalam. Yang terjadi adalah sudah sedikit tanpa putus asa lagi. Ya. Sudah tidak punya apa-apa, dicampur putus asa lagi. Makanya ada Tuhan berkata begini, mereka yang tidak mampu, mereka yang betul-betul hopeless, yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, akan memiliki perkara-perkara besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Matius pasal 5 ayat yang pertama berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan memiliki kerajaan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kitab Matius pasal yang kelima. Yang pertama tentang ucapan bahagia. Lanjut ucapan tentang ucapan bahagia. Lanjut. Berbahagialah ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan
Yang empunya, bukan akan. Kalau akan nanti, tapi akhirnya mereka yang empunya artinya sudah memiliki ketika miskin dia ada. Miskin di sini apakah nggak punya rumah? Apakah nggak punya duit? Nah, arti miskin di sini dalam terjemahan Alkitab sehari-hari berkata, berbahagialah mereka yang sekalipun punya segala sesuatu, tapi merasa tidak memiliki apa ketika datang kepada Tuhan. Ada orang yang punya sesuatu, merasa itu milik. Dan ketika Tuhan panggil, dia berkata, tunggu aja sampai aku masak. Tunggu aja ketika jalanku. Tunggu aja ketika aku. Ini orang sombong. Dia tidak akan memiliki kerajaan surga. Makanya tadi saya katakan begini, ketika Bapak Ibu putus asa, Bapak Ibu tidak akan menikmati perjamuan Tuhan. Jangankan tidak menikmati, masuk pun tidak, lihat pun tidak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Keywordnya di sini di mana? Keywordnya di sini di mana? Memiliki apa-apa, tapi merasa tidak memiliki. Ketika gedung ini jadi, saya cuma berkata, ini bukan tentang siapa-siapa. Ini tentang Tuhan. Ketika Anda sukses, ketika Anda berhasil, ketika Anda dipromosi oleh Tuhan, ketika Anda diangkat tinggi, ketika Anda lihat pintu-pintu terbuka, sadar bahwa ini bukan tentang siapa. Ini tentang Tuhan dan kemuliaan. Itu enggak akan membuat Anda stres dan putus asa. Cara yang ketiga untuk membuat kita tidak putus asa adalah izinkan Tuhan ada dalam perahu kehidupan. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah saudara dan saya harus sabar, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan ada dalam perahu kehidupan. Lukas pasal 5 ayat yang ketiga berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Makanya visi gereja lokal ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Kenapa? Ini perahu kehidupan. Kalau Bapak Ibu bawa ke rumah, berarti Bapak Ibu memakai Matius 18, 18, 20. Mengizinkan Yesus tinggal dalam keluarga, minta apa saja diberi. Berkat diperintahkan datang kepada saudara. Ada kehadiran Tuhan setiap hari dalam keluarga Anda. Amin. Itu yang Tuhan mau. Alkitab katakan izinkan Tuhan ada dalam perahu kehidupan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar di situ yang ada di online. Yesus ada dalam perahu hidupku, perahu keluargaku. Amin. 10 juta volume kali. Izinkan. Kalau tidak izinkan maka nggak masuk. Kitab Wahyu berkata begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarnya, membukakan pintu dan aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Barang siapa artinya ini tidak dipaksa, tapi kerelaan hati untuk membuka. Dan tidak semua orang Kristen membuka hati untuk ini. KTP mereka bisa Kristen. Kelihatan duduk di gereja, tapi belum tentu membuka hati untuk firman. Belum tentu selesai ini tanya Bapak Gembala apa. Belum tentu Bapak Ibu. Karena kita mengeraskan hati, pikiran kita masih kepada keputusasaan. Pikiran kita masih kepada banyak hal yang Bapak Ibu sendiri tidak bisa rubah. Kenapa kita nggak fokus kepada Yesus yang mengetok pintu hati kita dan membukakan, izinkan dia masuk? Itu akan menyingkirkan keputusasaan, akan menolong saudara dan saya menyelesaikan masalah. Bukan cuma itu, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Dalam kehidupan ini kadang-kala kita merasa putus asa. Karena apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tampaknya gagal. Rasanya salah pilih orang ya. Orang tanya gini, pastor doa enggak? Ada kelanya. Saudara dan saya orang-orang yang kita pikir benar pun. Tapi kalau misalnya kerjanya tidak benar, itu bisa jadi salah. Kalau Anda bilang Anda istri Anda adalah istri yang benar, tapi cara Anda memperlakukan istri dengan cara yang salah, lama-lama dia jadi istri yang salah. Amin. Anda bilang itu pekerjaan yang Anda suka,
Tapi kalau Anda kerja dengan tidak benar, pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang salah. Anda orang yang salah di tempat yang benar. Pada awalnya katakan ini aku udah doakan lama. Kegagalan ini menjadikan kita putus asa. Anak-anak yang kita ajar, jemaat yang kita ajar, anak-anak buah yang kita ajar, orang-orang yang ada di bawah kita, karyawan yang kita ajar, kurang memperhatikan apa yang kita sampaikan, bisa membuat anak putus asa. Saya sering berkata begini, capek tubuh itu tidur, selesai makan, itu bisa segar kalau bangun. Tapi capek hati, itu bisa berlangsung, berbulan-bulan. Saudara pernah lihat ada orang yang nolong orang lain, bayarin orang lain, tapi ada kalanya melihat pekerjaan nggak beres-beres, melihat bahwa kerjaan di kantor nggak beres-beres, itu bisa buat orang capek hati. Akibatnya sampai kepada keputusasaan. Jalan keluarnya apa? Bapak, Ibu, dan saya belajar untuk bertindak dengan mengizinkan Tuhan adalah perahu. Dan biar perahu kehidupanmu dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus gak ambil semua orang dalam perahu. Dia hanya membawa Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes. Orang-orang tertentu. Berarti tidak semua orang perlu dibawa. Mengasihi semua orang, percaya sedikit orang. Jangan buat dosa kepada satu orang. Anggota-anggota keluarga kita sendiri tampak hidup jauh dari Tuhan. Pernahkah Anda doa keluargamu? Injili keluargamu, dan rasanya mereka masa bodoh dengan cinta. Mereka balik lagi seperti Pak Pendeta, orang kudus, macam-macam diomongin kepada. Bahkan dunia, kota, bangsa yang kita doakan rasanya nggak berubah-berubah. Tapak yang lama, yang rusak. Kita berdoa begitu lama. Kita berdoa itu bertahun-tahun. Tapi rasanya tidak berubah. Dalam kondisi seperti di atas. Mungkin kita telah berputus asa. Berhenti dengan alasan. Setelah sekian lama, kita doakan, kita upayakan, kita omongin. Namun kita perlu belajar dari Petrus. Amin. Kita perlu belajar dari Petrus, dari penjahat kita tadi. Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras pakai kemampuan kami. Guru telah sepanjang malam kami mencoba dengan kekuatan kami. Merasa mampu, merasa pintar, dan merasa bisa. Namun karena Engkau yang menyuruhnya juga, maka kami akan menebarkan jala juga. Wow, saudara perhatikan baik-baik. Keputusasaan kita bisa diintervensi dengan saudara dan saya melakukan itu. Ulangi ya. Keputusasaan kita bisa diintervensi dengan karena Engkau menyuruhnya juga, maka aku melakukan. Dan Alkitab berkata begini, hari itu mereka menangkap ikan begitu banyak. 153 ekor. Ya. Bahasa Ibrani-nya dipakai Ani and Elohim Israel. 153 itu adalah Ani Elohim. 153 Ani Elohim Israel, yang artinya akulah Tuhan atas Israel. Atau arti yang lain berkata begini, aku yang bertanggung jawab atas ini. Ketika Bapak Ibu berkata begini, karena Engkau yang menyuruhnya dan Bapak Ibu melakukan, maka saat itu ketika Bapak Ibu melakukan, maka saudara ada dalam kendali Tuhan. Seluruh hidup saudara dalam tanggung jawab surgawi. Seluruh hidup saudara adalah tanggung jawab Bapa di surga. Saya lihat bukti di gereja ini. Bukti bangunan ini. Di tengah-tengah situasi, kalau dalam keadaan aman, orang mungkin saya bisa berkata, wow, bisa masuk di sini dan bangga gitu. Mungkin tidak kasih tahu kepada saudara, tapi dalam hati. Tapi ini ketika saya mencoba mencari dalam hati, ini bukan tentang. Tidak ada. Semua tentang Tuhan. Karena dibangun di tengah-tengah situasi tidak mungkin. Betul? Ada yang WhatsApp saya dan katakan begini, gereja bangkrut waktu awal-awal pandemi. Saya katakan mungkin maksudmu gereja tutup, iya. Dia katakan tidak, Pak. Gereja bangkrut, pendeta-pendeta nggak punya persembahan yang masuk di gereja, Pak.
Ada yang tanya kepada saya, nanti Bapak makan apa? Saya katakan gini, saya diciptakan Tuhan dengan sempurna, bukan untuk makan batu atau kayu. Ada yang tanya saya begitu, nanti Bapak makan apa? Karena gereja tutup, persembahan nggak masuk. Waktu saya dengar itu, baca itu, sepertinya setan berkata begini, benar itu. Saya ingat waktu itu Bapak Ibu, saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saya duduk dan saya ambil gitar, kami yang terkunci di Jakarta 5 bulan. Saya ambil gitar dan saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, berapa tabungan di bangsa? Transfer semua ke rekening gereja. Saya tahu itu bukan maksud setan, karena kalau setan berkata gini, jangan kasih. Saya dengar dengan jelas. Berapa tabungan waktu baru selesai terima WhatsApp gereja bangkrut, Bapak nanti makan apa? Ya, saya ambil gitar dan saya berdoa kepada pemilik Kurias, penguasa tunggal. Ketika saya lagi menyembah, saya dengar suara berkata begini, semua uangmu yang ada di rekening transfer ke rekening gereja. Saya sempat bilang ke istri saya dengar Roh Kudus bilang, semua uang yang ada di saya transfer ke rekening gereja. Saya buka dan saya lihat, saya ada uang tabungan. Semuanya saya transfer hari ini ke rekening gereja. Saudara tahu? Nggak tahu cara bagaimana kita berempat terkunci, ya kan? Itu butuh makan setiap hari. Setiap hari itu cuma lihat itu apartemen kami itu 60 atau 70 meter persegi. Jadi ke sini ketemu Kak Kris, ke situ ketemu Aceh, ketemu setiap hari 5 bulan itu ketemu. Jadi daripada kami stres, bikin juga tertawa, nyanyi, ibadah dari pagi, siang, malam. Dan saya buktikan. Tuhan buktikan. Kami nggak kekurangan. Bapak Ibu tahu, kita terkunci mulai Maret. Februari saya perintahkan waktu itu ada yang mau kerja. Nggak ada duit. Bagaimana mau kerja? Maret, berapa bulan kemudian? Nggak sampai 1 bulan, 3 minggu kemudian. Saudara tahu ada orang yang berkata, Pak, di rekening saya transfer. Itu uang bukan kecil. Itu uang bukan kecil. Itu bukan ratusan. Tuhan cuma menguji hati saya. Mau mengasihi kamu punya uang sedikit ini? Atau kamu mau taat kepada? Maka saya katakan ini, ketika Anda berkata begini, karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukan. Ketika saya lakukan itu, maka hidup saya dan keluarga anak-anak saya bukan lagi dalam kendali saya. Saya ini protek, Bapak. Sangat protek. Sangat amat protek, bukan cuma protek, sangat amat protek. Kalau mau pergi kemana-mana, istri gua nggak usah tahu. Saya ngurus sendiri. Semua bisa. Ibu Yoma kerja dengan saya sudah. Ya. Dan untuk saya sangat mempercayai itu butuh iman untuk saya berdiri di sini. Butuh sesuatu yang di luar dari kemampuan saya untuk saya keluar dari itu. Makanya saya berani katakan, karena Kau yang menyuruh juga, aku melakukan. Dan saya baru bersaksi hari ini. Saya simpan sampai gedung ini jadi. Kita udah pakai 2 kali. Saya simpan ini, istri saya juga. Baru dengar kesaksian ini. Semua 3 bulan kemudian. Sampai sekarang, saya beritahu Tuhan kirim kepada kita bendahara-bendahara. Dari utara, timur, barat, dan selatan. Untuk menyelesaikan. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Selama gedung ini, mulai dari situ sampai sekarang, bukan gara-gara itu. Tapi mulai dari situ Tuhan ingin cuma membuktikan begini, langkah kecil kamu, aku melakukan jauh melampaui itu. Sampai hari ini, kami nggak pernah kekurangan di tengah-tengah ini untuk urusan bangunan dan segala dan semua. Sampai hari ini, more than bahkan saya beritahukan kepada saudara, ada kalanya yang masuk lagi. Ada kalanya itu nggak cukup untuk persembahan untuk yang. Tapi saya nggak pernah sungut-sungut dengan itu.
Saya cuma tahu bahwa pelayanan ini bukan punya pendeta. Pelayanan ini punya. Haleluya. Amin. Dan saya percaya begini bahwa Tuhan yang sedang pegang kendali atas hidup. Bapak Ibu jangan berputus asa. Tuhan yang penuh kuasa akan memberi hasil yang besar. Perubahan yang dahsyat. Karena itu kita harus teguhkan iman. Makanya ikut Tuhan itu jangan tanggung. Ingat ya, ikut Tuhan jangan tanggung. Saya coba-coba supaya siapa tahu. Banyak orang tidak pernah berhasil karena mereka mau coba-coba ikut Tuhan. Anda kalau mau ikut Tuhan harus radikal. Kalau nggak radikal, rada nakal. Ya, ada main-main dengan Tuhan. Hampir 30 tahun saya melayani Tuhan dan saya lihat tidak ada di mana Tuhan meninggalkan kita. Pertama kali saya resign dari tempat pekerjaan. Saya ingat sekarang ini sudah almarhum Bapak Pendeta David Halim, Gembala Rock di Jayapura. Beliau punya 3 perusahaan. Dan ketika saya masuk, dia panggil saya, lu taruh sini. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu lapar, kasih tahu ke Om. Beliau kasih tahu ke saya. Om ini punya 3 perusahaan, tapi ketika Tuhan panggil Om untuk jadi gembala, Om bisa duduk di sini, Om pimpin perusahaan, kamu tahu Om punya perusahaan. Om tinggalkan, dan Om ada di situ. Kalau kamu lapar, kamu kasih tahu kamu. Om juga nggak mau ikut Tuhan yang seperti itu. Saya ingat perkataannya. Ingat terus, ketika kami ada dalam masalah, dalam pergumulan, ada dalam keputusasaan, saya cuma tahu gini, kami akan tetap baik-baik saja. Ada orang berkata gini, kami tinggalkan, supaya kami melihat apakah ada kami itu jalan atau tidak. Saya cuma berkata begini, Tuhan bisa melakukan dengan banyak orang atau sedikit orang. Dengan orang punya uang atau tidak punya uang. Tuhan sanggup melakukannya. Karena Dia Allah yang Amin. Karena gereja tidak dibangun oleh manusia. Gereja dibangun oleh penguasa. Jangan coba-coba. Pelayanan pun jangan coba-coba. Saya ingat ketika nanti saya tutup, ketika papa saya mau meninggal, papa saya itu ngaku dosa kepada saya. Ada 4 dosa dia ngaku. Pertama dia katakan begini, apakah papa salah? Papa saya masih di gereja 2 Protestan. Papa 3 kali menolak untuk jadi majelis. Apakah papa salah? Yang kedua, papa punya ilmu untuk memadamkan api. Saya kaget, saya baru tahu. Saya ingat ketika dusun kami gunung itu terbakar, papa saya pergi ke hutan. Dusun kami nggak ada satu pohon cengkehnya itu terbakar. Saya baru tahu ketika papa saya mau meninggal, dia punya ilmu memadamkan api. Dalam hati saya ini kalau masuk neraka, padam semua neraka. Ini memadamkan api. Yang ketiga, papa mau minta ampun karena papa kurang ajar dengan nenek. Nenek saya meninggal umur 90 tahun. Dan saya lihat bagaimana papa saya ngurus nenek saya, ada yang marah karena nenek saya sudah di tempat tidur. Tapi saya lihat mama saya ngurus dengan keluarga. Papa saya itu sadar bahwa salah ketika mau meninggal. Saudara hari ini mungkin masih kuat-kuat, oke. Tapi kalau nanti sudah mau dipanggil pulang oleh Tuhan, baru ngaku dosa terlalu. Kalau masih ingat, kalau pikir, neraka tinggal ujung. Makanya pertobatan itu everyday. Setiap hari, kalau buat salah, ngaku hari ini. Supaya jangan 70 tahun baru numpuk. Kalau memorinya masih baik. Kalau RAM-nya masih berfungsi. Kalau RAM-nya udah rusak. Ya. Lagi baik-baik. Makanya jangan coba-coba. Ya. Lalu saya ngomongin, Pak, kalau Bapak terima pelayanan itu, Bapak lakukan. Terus lakukan tidak benar, Bapak dosa. Tapi kalau Bapak tidak terima, Bapak tahu Bapak salah. Jangan main-main juga dengan Tuhan. Anda boleh jadi asyir,
Anda boleh jadi asyir depan jadwal keluar, tapi Anda nggak lakukan. Satu saat perlu ngaku waktu mau mati. Iya. Betul? Anda bagian-bagian bersih-bersih, lakukan nggak benar. Mau mati itu ngaku. Karena itu urusan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan punya pastor Putri Bias. Bukan Bapak Gembala. Amin. Makanya kalau bisa bilang bisa, nggak bisa bilang nggak bisa. Supaya jangan ditangguhkan kepada saudara. Kalau lakukan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Haleluya. Untuk apa gedung bagus ini? Tapi kehidupan kita misalnya main-main. Gak seimbang. Ada orang yang bayar harga untuk ini. Apa yang kita lakukan? Ada orang karena engkau menyuruhnya, aku melakukan. Lalu bagian kita apa untuk investasi dalam kerajaan? Gak ada apa. Ketika Anda putus asa, maka ingat 6 hal ini dengan cepat. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan. 1 Korintus 10:13. Yang kedua, tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan. Ingat 6 hal ini, ingat. Yang ketiga, ingatlah selalu ada orang-orang yang sayang sama kamu ketika kamu putus asa. Ada suamimu, ada istrimu. Kalau punya pacar, ada pacar yang sayang. Sudah ada pacar yang sayang. Ada mama, ada papa lagi. Ada teman lagi. Puji Tuhan kalau haleluya bersyukur. Yang keempat, Tuhan selalu ada. Kapanpun kamu membutuhkan bantuannya. Mazmur 42 ayat yang kelima. Allah itu penolong yang setia. Dalam kesesakan, Mazmur 46 sangat terbukti. Dia selalu tersedia. Yang kelima, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jangan pikir bahwa bunuh diri itu jalan keluar. Nau-nau namanya. Ya. Apalagi mau gantung diri, minum baygon biar bye-bye and go on. Itu juga tidak ada pengertian tentang tujuan hidup. Ya. Yang keenam, kesabaran selalu berbuah manis. Amsal 16 ayat 32. Tadi ayat mana yang kelupaan? Ketika Anda putus asa, ingat 6 hal itu. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan hidup. Yakobus 1 ayat 2-4. Ingat selalu ada orang-orang yang sayang kamu. 1 Petrus 1 ayat 22. Ibrani 13 ayat yang pertama. Yang keempat, Tuhan selalu ada kapanpun kamu membutuhkan bantuannya. Mazmur 42 ayat yang kelima, Mazmur 46 ayat 1-6. Yang kelima, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B. Dan kesabaran selalu berbuah manis. Amsal 16 ayat 32. Anda diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu.